Realita pahit jadi wanita karir adalah orang akan selalu kira kalau kamu itu kuat, hebat, banyak duit, serba bisa. Padahal di balik semuanya, kita nggak sekuat yang kamu kira. Dan di video kali ini akan aku share secara belak-belakan suka duka dan juga realita pahit jadi wanita karir yang jarang diceritakan orang lain. Seperti susahnya work-life balance, relationship, dan beauty privilege, dan masih banyak lagi. Let's go! Yang pertama, it's not just about the money. Kalau kamu pikir wanita itu mau berkarir atau berbisnis itu cuma buat demi mendapat banyak duit, you're wrong. Of course ya, kalau kita tuh bangun bisnis tentu kita mengharapkan profit. Dan of course juga kalau misalnya kita itu mengharapkan profit atau bangun bisnis, kita oke banget kalau kita mengharapkan hidup yang lebih baik. Tapi jarang banget ya aku ketemu wanita yang kejar karir itu demi duitnya doang gitu. Pasti selalu ada alasan lain. Entah itu keluarga, atau passion, atau mimpi, apa aja deh. Nah, aku cerita dikit ya. Aku tuh sering banget ditanya, Kel, kenapa sih kamu bisnis? Kenapa nggak kerja kantoran aja gitu? Nah, sebenarnya dulu sebelum aku bisnis dan sebelum aku jadi content creator juga, aku pernah kerja kantoran gitu. Nah, waktu itu tuh aku baru aja selesai diploma gitu ya. Nah, harusnya tuh aku lanjut 1 tahun lagi gitu biar dapet sarjana di Singapura. Tapi waktu itu keluarga kena masalah ekonomi dan akhirnya aku nggak bisa lanjut selesain sarjana gitu. Nah, makanya aku terpaksa untuk kerja dulu. Nah, terus aku inget banget kalau waktu itu tuh aku bener-bener gak happy banget kerja. Kenapa? Dan ini alasannya bukan karena aku gak mau kerja sama orang ya. I think that's completely fine kalau kamu rasa kamu nyaman bekerja sama orang, oke? Nah, tapi coba deh kamu bayangin, perusahaan apa yang mau menerima karyawan yang tanpa gelar S1 tapi bayarannya oke gitu. Kamu tahu sendiri lah ya kalau misalnya kamu udah pernah coba untuk apply kerjaan, mungkin kamu udah tahu iklan loker zaman sekarang tuh banyak banget yang udah kayak spek dewa gitu lah. Kayak kadang untuk posisi entry level yang gajinya mungkin UMR gitu, mereka udah mintanya tuh minimum S1, pengalaman 2 tahun, penampilan menarik, usia di bawah 25, dan sebagainya gitulah. Jadi dulu tuh aku sempet susah banget mau cari pekerjaan, dan akhirnya dapet sih, tapi bayarannya itu ya kurang oke lah gitu. Nah, udah gajinya di bawah UMR, habis itu jam kerjanya juga gila banget. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu bener-bener aku udah pikir kayak dari bayaran aja nggak oke, dari segi waktu juga nggak oke. Nah, waktu itu karena my job takes up so much of my time, aku mau cari side hustle atau mau cari income sampingan, itu udah nggak memungkinkan karena udah bener-bener gak ada tenaga dan udah nggak ada waktu lagi gitu. Dan mau nongkrong sama temen pun nggak bisa, mau pacaran pun nggak ada waktu, ya begitulah, nggak ada waktu dan nggak ada duitnya juga gitu kan. Ya jadi aku sempet ingat kalau aku tuh bener-bener miserable banget waktu itu, dan tiap hari aku hanya bisa lihat foto-foto teman-teman aku yang enak-enak kuliah di luar negeri, dan malahan makin sedih lagi gitu. Akhirnya aku pindah ke bisnis, dan waktu itu pertama tuh aku mulai dengan jualan baju ya sebagai reseller. Terus habis itu setelah sekitar 1 tahunan atau 2 tahun gitu, aku pindah ke bisnis dekorasi pesta gitu. Terus di bisnis dekorasi pesta aku sempet jalan sekitar 2 tahun, terus tada, pandemi datang, nggak boleh pesta ya. Stres nggak? Stres banget gitu. Dan akhirnya aku pivot menjadi seorang content creator sambil membangun Lady Boss Project, yaitu platform edukasi keuangan bisnis untuk pemula UMKM. Jadi kalau buat aku pribadi sih, aku terjun ke bisnis ya of course ada faktor duitnya gitu ya. Karena aku rasa skill dan kelebihan yang aku miliki itu bukan sesuatu yang gampang kelihatan di CV. Makanya kalau misalnya aku terjun ke bisnis, aku lebih memiliki potensi untuk menghasilkan income yang lebih daripada aku kerja corporate. Soalnya kalau dalam bisnis gitu ya, kalau kita mau naikin income, kita tinggal pikir aja strategi apa untuk kita bisa jualan lebih, untuk bisa hasilin cuan lebih. Tapi kalau misalnya itu kita kerja kantoran, nah itu agak lebih challenging untuk gimana caranya untuk kita bisa mendapatkan kenaikan gaji. Tapi yang menurut aku paling penting adalah time freedom. Jadi makin kesini aku makin bersyukur kalau aku pilih jalur itu content creator sambil bisnis. Karena aku bener-bener bisa control how I manage my time. Dengan gini aku bener-bener gak terikat dengan jam kerja 9 to 5 gitu. Kerjaan aku tuh bisa bener-bener very flexible gitu. Aku bisa atur sendiri gitu. Aku mau kerja tengah malam bisa. Aku mau nongkrong di weekdays bisa. Aku mau pergi acara siang-siang juga bisa. Dan kalau misalnya suatu hari aku udah menikah dan udah punya anak gitu, aku mau siang-siang datang ke acara anak-anak di sekolah juga bisa.
Jadi ya aku yakin sih dengan pilihan karirku, meskipun ini bukan pilihan karir yang mudah gitu ya, bukan jalur yang mudah at all gitu. Karena bisnis itu kasih aku banyak kebebasan dan juga pilihan. Karena at the end of the day, kekayaan itu bukan hanya soal duit, tapi tentang seberapa bebas kita untuk membuat keputusan. Setuju? Oke, yang kedua, wanita karir itu pasti kuat dan mandiri. Yakin. Justru ya banyak wanita karir itu yang terpaksa mandiri karena situasi mendesak. Nah mungkin kayak yang aku cerita tadi gitu, karena nggak bisa lanjut kuliah jadi terpaksa cari kerja, and then di situ gajinya mentok dan akhirnya terpaksa terjun ke bisnis biar bisa level up hidup gitu. Mungkin kalau di waktu itu aku diberkati dan bisa lanjut selesai kuliah, mungkin habis itu aku bakal kalem-kalem aja kuliah, habis itu pacaran, habis itu nikah. Gak bakal ada tuh Kelly Patricia yang kerjaannya semangatin orang untuk bisnis dan inspire wanita lain untuk jadi mandiri. Nah mungkin di balik kemandirian kamu juga ada suatu kisah yang pahit gitu. Mungkin kamu tiba-tiba jadi tulang punggung keluarga, mungkin kamu adalah sandwich generation, mungkin gak ada satu orang pun di sekitar kamu yang bisa kamu andalkan, dan akhirnya kamu terpaksa hanya bisa mengandalkan diri sendiri aja. Tapi one thing in common, wanita karir itu gak akan terima nasib dan pasrah aja dengan keadaan sambil menunggu ditolong orang lain. Wanita karir itu pasti melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik lagi gitu. Dan kadang kita tuh harus belajar caranya untuk mandiri dan kuat, meskipun kadang tuh kita belum siap. Of course, nggak semua wanita begini ya. Aku yakin di luar sana banyak banget wanita-wanita hebat yang bener-bener alpha woman banget, yang memang kuat dan mandiri dari sananya tanpa harus dipaksa oleh keadaan. Nah, tapi di sini aku mau mewakili para wanita-wanita yang terpaksa mandiri. Karena gak gampang loh untuk kita itu bisa terlihat kuat, padahal sifat kita tuh aslinya mungkin lemah lembut gitu. Dan kadang karena kita tuh lagi on survival mode, kita tuh harus memaksakan diri untuk terlihat kuat, untuk jadi kuat. Karena mungkin kamu juga merasa takut mengecewakan orang lain yang bergantung pada kamu. Aduh, aku harus kelihatan kuat nih. Gimana ya? Soalnya orang lain tuh bergantung pada aku. Gimana ya kalau orang lain tahu ternyata aku tuh nggak sekuat itu. Di satu sisi kita harus kelihatan kuat karena no choice. Tapi di sisi lain kita tuh masih ada sifat lemah lembutnya yang dari sananya gitu, yang kita coba tutup-tutupin dan umpet-umpetin biar orang lain tuh nggak tahu. Dan ini sering berujung ke fakta pahit yang ketiga, yaitu relationships is not easy. Kamu pasti udah sering denger ya, wanita karir pasti susah cari jodoh. And I can tell you, itu fakta. Karena aku udah lihat ini terjadi di beberapa teman-teman aku yang wanita karir yang mengalami beberapa challenge dalam relationship mereka. Dari mau cari jodoh susah, dari yang udah dapet pasangan pun mereka mau mempertahankan relationship-nya aja nggak gampang. Nah jujur aku bukan relationship expert ya, tapi aku hanya cerita dari pengalaman pribadi dan juga dari dengerin cerita-cerita temen aku gitu. Nah tapi kalau kamu tanya kenapa sih relationship-nya wanita karir itu susah, ada banyak alasan. Dan yang pertama, wanita karir itu standarnya tinggi, oke? Nah, standar tinggi di sini bukan berarti kamu harus seganteng opa-opa Korea atau harus setajir Konglo. Tapi karena wanita karir itu biasanya udah mampu untuk membiayai hidupnya sendiri, dia pasti akan lebih pilih-pilih saat mencari jodoh. Pilih-pilihnya gimana itu tentu balik lagi ke masing-masing kriterianya masing-masing wanita gitu ya. Nah tapi yang jelas cowok-cowok yang bener-bener gak ada anything else yang positif selain duit itu gak akan menarik buat wanita karir. Kedua, gak semua cowok itu bisa menerima wanita yang berkarir gitu. Nah alasannya paling sering itu biasanya karena cowoknya insecure gitu. Nah kamu pasti udah sadar ya kalau misalnya cowok itu suka merasa dibutuhkan gitu. Dan ya bisa dibilang cukup jarang bisa ketemu cowok yang cukup pede dengan karirnya sendiri dan gak merasa insecure kalau ceweknya itu punya karir yang bagus. Ketiga adalah clash prinsip dan ekspektasi gender role. Nah aku udah lihat beberapa relationship wanita karir yang gagal karena dia dan cowoknya itu sama-sama dominan dan gak ada yang mau ngalah. Atau di sisi lain gitu, cowoknya sengaja suka wanita karir biar bisa diajak 50-50 gitu. Tapi meanwhile ceweknya gak setuju, gak seprinsip gitu. Karena dia rasa meskipun aku wanita karir, ya kamu sebagai cowok harus tetap provide kayak gitu. Nah ini sebenarnya gak ada yang salah atau benar ya, karena balik lagi ke prinsip masing-masing.
Tapi challenge-nya adalah ketemu orang yang satu prinsip sama kamu. Kalau menurut kamu, kenapa wanita karir susah dapet jodoh? Coba ketik di comments. Dan sebelum aku lanjut, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips jualan dan wanita karir lainnya. Next, itu work-life balance. Nah, pernah nggak sih kamu kepikir ya, aku mau fokus karir, mau nge-gym biar badannya bagus, mau rajin dandan, aku juga mau cari duit yang banyak, mau bisa nongkrong, mau banyak duit, mau pacar-pacaran, mau tidur yang cukup, mau semuanya deh. Kadang kita tuh wanita karir suka mau segalanya gitu ya. Tapi let me tell you, work-life balance itu mitos. Gak ada yang namanya work-life balance karena gak mungkin kita bisa memperjuangkan semuanya at the same time. Tapi kabar baiknya, kamu bisa pilih dan atur prioritas kamu. Nah, mungkin sekarang prioritas kamu adalah misalnya fokus karir gitu. Nah, nanti pelan-pelan setelah karir kamu itu mungkin udah lebih stabil, kamu bisa mungkin nambah belajar dandan, atau mungkin networking, atau mungkin nge-gym, kayak gitu. Jadi, instead of kamu pelan-pelan serentak mau melakukan semuanya secara tiba-tiba, ya kamu pasti stres kalau begitu. Dan juga nggak mungkin ya kamu bisa bener-bener membagi waktumu secara sempurna tiap hari gitu. Ya jadi ya get used to it aja gitu, kayak biasakanlah kalau memang ada beberapa hari yang kamu tuh lebih banyak kerja, tapi on the other hand juga ada beberapa hari yang kamu tuh bener-bener ya happy-happy aja gitu, and that's completely fine. Yang penting kamu tetap ada luangkan sedikit waktu untuk istirahat, happy-happy, biar hidup kamu tuh gak cuma kerja aja. Dan realita pahit yang selanjutnya, dan mungkin ini agak kontroversial ya, yaitu beauty privilege. Yes, kita harus akui kalau beauty privilege itu real ya, dan kadang ada beberapa iklan lowongan kerja aja yang syaratnya tuh penampilan harus menarik gitu. Dan memang kadang ada beberapa situasi yang kalau kamu tuh penampilannya oke, kamu akan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Contohnya misalnya profesi modeling. Ya of course orang akan menjudge kamu dari penampilan gitu. Dan juga ini dari pengalaman aku ya gitu. Biasanya aku perhatikan kalau orang itu lebih sabar menghadapi wanita karir yang dalam tanda kutip cantik. Waktu itu temenku ada yang cerita gitu kan. Nah, di kantornya tuh ada satu rekan kerja gitu ya, yang cewek cantik lah gitu. Nah terus ada sekali yang si rekan kerja cewek yang itu lagi ngambek gitu di kantor. Nah terus rekan kerja yang lain tuh kayak pada bisik-bisik kayak untung dia cantik. Nah tapi jujur ya aku sih belum pernah lihat beauty privilege yang udah sampai kayak misalnya nih cewek dinaikin jabatannya di kantor cuman karena dia cantik padahal nggak bisa kerja, atau bisnis owner cewek yang jualannya tuh laris manis cuman karena dia cantik padahal produknya jelek kayak gitu. Nah itu aku rasa beauty privilege tuh nggak separah itu. Sebenarnya untuk kamu itu mau berhasil atau maju dalam karir, kamu tuh nggak harus secantik Blackpink atau kayak Red Velvet gitu kok, tenang. Menurut aku yang selama penampilan kamu itu rapi, bersih, profesional, wangi, itu udah more than enough. Tapi beauty privilege itu gak 100% bagus gitu ya. Ada sisi gelapnya juga, dan yang paling berasa itu adalah kamu pasti nih pernah ketemu sama orang-orang yang langsung bilang gitu, ah dia mah cuma modal cantik aja. Pasti ada aja orang yang langsung dengan cepat menjudge kamu kalau kamu tuh bisa mencapai di titik sekarang cuman karena penampilan kamu aja. Padahal di balik semua itu ada kerja keras dan perjuangan yang mereka nggak pernah lihat. Karena memang faktanya nggak mungkin kamu bisa sukses atau berhasil cuman dengan modal tampang. Kalau begitu, mah semua orang yang cantik atau ganteng di dunia ini udah sukses kaya raya dong. Tapi kenyataannya enggak kan? Sebenarnya menurutku sih nggak apa-apa banget ya kalau misalnya kamu atau siapapun gitu punya privilege. Privilege is not a bad thing, tapi menurut aku gimana caranya kamu gunakan atau memaksimalkan privilege yang kamu sudah miliki untuk biar hidup kamu itu bisa bermanfaat buat orang lain. Sekarang kan kamu udah tahu nih realita-realita pahit di balik kehidupan wanita karir. Nah, tapi wanita karir itu bisa kerja kantoran atau bisnis sendiri. Nah, mungkin kamu lagi pertimbangkan nih, enakan kerja kantoran atau bisnis sendiri ya? Sebenarnya ada plus minusnya sendiri dan udah pernah aku spill serealistis mungkin di video yang ini, jadi pastikan kamu nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.